Halo semua sobat ikan, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di michael.vlog. Jadi di episode kali ini kita ada di, sebenarnya kita selalu nyebutnya ini rumah nenek, cuman karena satu dan lain hal kita akan merubah namanya nanti, tapi kita masih belum dapat namanya. Nanti bakal kita announce namanya apa. Hari ini kita jalan-jalan ke rumah ini, kita cuma mau lihat sebenarnya ada beberapa ikan yang udah masuk di sini. Terus nanti kita akan review satu persatu, dan di sini juga kemarin sempat kita bawa partai yang dulu sempat jatuh keluar dan dia Gojek, dan sempat mati juga dua ekor karena sakit dropsy. Nah di sini sekarang dia udah stabil, makannya udah bagus. Cuman kayaknya tempatnya kekecilan dan kalau tiap kali makan dia mengap-mengap gitu. Jadi sekarang kita mau review dulu. Jadi rumah ini yang pertama kali, udah pernah review belum sih rumah ini? Jadi ini posisinya lapang seperti ini. Catnya kemarin warna hitam kehijauan. Nah, ada satu hal yang masih belum kita bisa angkut dari rumah ini, yaitu akuarium 1,2 meter tapi lebar 40 cm kita. Karena di sininya nanti kita ada isi ikan-ikan yang kita siapkan untuk kelas XS nantinya. Nah, saya akan kasih lihat tapi sedikit aja karena biar surprise ya. Jadi ini ikan pertama, namanya nggak ada, belum juara. Kasih lihat sedikit boleh. Nah, itu ikan kedua kita. Nggak pakai lampu biar tenang. Nah, itu ikan ketiga kita. Jadi ikan ini kita pakai, tank ini kita pakai terakhir kali kita karyakan untuk menyiapkan untuk ACI Junior tahun ini. Habis itu tank ini akan kita buang, bukan buang sih, sebenarnya kita akan alokasikan ke suatu tempat yang masih dirahasiakan. Sebenarnya ada tempat baru lagi, cuman kita masih rahasiakan. Terus kita progres ikan XS-nya nanti kita akan di gudang Mycraft Express Aquatic gitu. Nah itu yang belum bisa berubah. Nah terus kita ada tambahan stiker akuarium. Ini stikernya didesain sama Arnold ya. Jadi di masing-masing tanknya ada stiker ini dan ada nomor tanknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Nah, di sini juga ada Instagram kita di Mycraft Collection sama vlog kita nih, mycraft.vlog. Nah, yang menarik di sini adalah di stiker ini tuh nanti bakal ada QR code di sini. QR code ini akan kita update sejalannya dengan waktu. Nah, QR code ini nanti ditujukan untuk informasi yang berhubungan dengan ikan yang ada di dalam tanknya. Contohnya, misalnya tank ini isinya ikan apa, namanya apa, belinya di mana, sejarahnya gimana. Harganya mungkin nggak bisa kali ya, harga jualnya berapa mungkin, atau ada masukan-masukan lain dari teman-teman yang bakal kita masukin di QR code ini apa aja selain yang saya sebutin nanti, boleh ditulis di komen di bawah. Nah sampai detik ini juga kita belum masang sofa ataupun meja bar ataupun apapun dalam bentuk tempat duduknya belum ada, sementara cuma masih pakai kursi ini. Nah ini kursi dulu bekas restoran saya, restoran dimsum yang bangkrut. Kita pakai gini. Nah kalau instalasi airnya juga udah ditambahin, jadi setiap kali kita mau nambahin air sekarang kita bisa lewat di sini. Filtrasi air, filter atasnya juga ditambahin. Kenapa kita tambahin? Karena kalau yang ngikutin vlog sebelumnya, filter atas kita itu ukurannya kecil, jadi selalu luber. Nah ini kita sekarang masih isinya biobol sama kapas, kita akan ganti lagi nanti pakai mountain tree. Terus kemarin saya ada buat juga semacam wadah yang membuat nantinya filter ini akan auto drip, bukan auto drip sih, dripping. Jadi kalau misalnya dari pompa kita masuk, kalau kayak gini kan cuman ke satu sasaran doang. Nanti kita buat dripping ke semua tempat di chamber satunya, cuman belum kita pasang. Nah, kita akan review ikan ini, ikan di sini, tapi akan loncat-loncat karena ada beberapa yang training, ada yang beberapa review. Pertama kali yang akan kita review adalah ikan tank nomor 2 ini. Nomor 2 ini adalah, kalau teman-teman tahu, ikan yang saya dapetin dari Kapuas Hulu, namanya berang.
Waktu itu kita rencananya mau buat dia menjadi ikan kontes seperti Berry, namun nampaknya keinginan itu belum bisa terwujud karena kemarin sempat makannya kurang bagus, tidak tenang waktu di akuarium. Cuman sekarang di akuarium udah cukup tenang, cuman badannya masih kurus. Kalau secara ekornya segala macam masih bagus, cuman anatominya jadi kurang bagus gitu loh. Nah, salah satu yang menjadi kesulitannya di sini itu adalah pipinya yang waktu itu sempat dioperasi sama orang dan jamuran sampai ada dekokannya. Nah, pada saat kemarin itu memang kalau saya lihat memang nggak balik ya, dekokannya dalam banget, tapi seiring dengan jalannya waktu sebenarnya kayaknya membaik sedikit demi sedikit dan sedikit banget. Nah, sekarang samar ya kayaknya dilihat ya, udah samar banget. Nah, ini yang nanya update-nya Brang nih selalu ya, inilah update-nya. Jadi belum bisa maksimal dan sekarang masih ada di Max-Red. Nanti ini kayaknya akan dipindah ke grooming facility lain. Kita akan minta tolong sama yang lebih pakar. Kita mau lihat sejauh mana sih ikan ini bisa kita selamatkan walaupun sekarang kondisinya kurang baik gitu, jadi kurang beradaptasi. Nah, terus ini ikan nomor 4, sebenarnya ini ikan dulu bagus sekali, sempat juara baby champion pas di saya beli. Ini sebenarnya dulu bekas baby champion tapi dirawat orangnya salah jadi rusak. Nah, waktu itu kita memang sempat tertantang untuk ngebetulin ikan ini, tapi ternyata ini juga salah satu ikan yang susah banget untuk dibetulin karena insangnya itu udah selalu keriput, saya nggak tahu kenapa, dan kepalanya juga udah nggak mulus ternyata. Jadi ini adalah salah satu apa ya, blunder bagi Mike Red. Tapi walaupun ini blunder dan nggak bagus, kita akan tetap rawat dengan sepenuh hati. Dan ini nggak di tanning, merahnya selalu kayak gini. Nah, karena kita tahu ikan ini salah rawat, tapi sebenarnya ikan ini kan bagus, maka ikan ini nanti akan kita masukkan ke kolam aja. Karena kalau secara anatomi ekornya itu bagus sekali, daunnya panjang, secara muka juga sebenarnya ganteng, cuma salah rawat aja. Jadi kita mengharapkan keturunan dari ikan ini begitu ada keturunannya, mengharapkannya sebenarnya jadi seperti ikan ini tapi lebih waras, karena ikan ini udah lumayan gak waras gitu loh. Nah, buat teman-teman yang nanya kenapa digabungin sama silver, jadi ada 2 tank yang ada silver albinonya gede. Ini digabungin sama silver bukan ada tujuannya supaya mereka lebih galak atau supaya ada tank meat atau segala macamnya, tapi memang kebetulan di rumah sini kalau teman-teman ketahui udah nggak ada akuarium lagi, jadi mau nggak mau kita taruh silvernya di sini. Nah, kelemahannya adalah kalau secara hidup bersamaan itu si silver ini memang nggak terlalu rese dan ngajak berantem ikan arwananya super red sendiri gitu loh. Cuman kalau misalnya dikasih makan, si silver itu cenderung lebih eksplosif kayaknya ya. Jadi suka nyamber loncat. Nah, begitu dia terlalu eksplosif biasanya arwananya kaget parah gitu. Nah, sama silver ini di tank ini nggak tahu kenapa tiap kali dikuras tuh, nah tuh kan lebih nggak stabil kan. Kalau dikuras tuh suka loncat. Nah, makanya kita kalau nguras yang ada begini biasanya cenderung lebih pelan, karena kalau misalnya nanti kita terlalu bersemangat, nanti ininya loncat, ikan arwananya kacau gitu loh. Nomor 5 akan saya skip karena nomor 5 adalah ikan titipan orang. Kita mau perbaiki mentalnya. Langsung kita ke nomor 8 dan 9. Kenapa nomor 8 dan 9? Kenapa nomor 10 nggak dipakai? Karena nomor 10 cuman golden net doang. Sama hasil pembesaran kita yang sempat gigit ekor. Sayang sih sebenarnya. Ini ekornya hancur karena dihajar sama cana yang gede yang ada di tank predator. Sama ini anakan ini bagus, daunnya panjang sekali, ekornya nge-close. Tapi sayangnya dia sempat gigit ekor. Jadi ini kita nggak akan jadiin apa-apa. Kita paling nanti gedein, berharap jadi indukan. Nah, ini ikan ke-9 hasil hunting saya kemarin di Pontianak sama Hans. Ikannya sekitar 42 cm, daunnya panjang banget, ekornya nge-close. Profiling warna juga bagus ya kalau dilihat. Sebenarnya ini bisa menjadi salah satu ikan simpenan yang bisa nanti kita progres. Kelemahannya ikan ini sekarang ini masih belum galak sama sekali. Jadi udah seminggu datang di sini belum mau makan, berenang juga masih ogah-ogahan. Hari ini baru aja kita tambahin Oscar untuk merangsang supaya dia lebih mau berenang dan mungkin supaya dia kalau makanannya direbut terus nanti bukannya dia jadi nggak mau makan, jadi merasa tersaingi dan mungkin akhirnya akan makan gitu. Jadi ini kan nomor 9
Teman-teman lihat dengan sama, walaupun belum berenang, belum bagus, nggak apa-apa. Nah terus ini ikan nomor 8 kita ada hunting juga. Nah sayangnya ikannya juga belum stabil dengan normal. Ini salah satu huntingan kemarin juga. Kalau dilihat dayungnya istimewa banget, warnanya juga akan menjadi istimewa banget ya. Yang ikan ini sebenarnya bagus, ekornya nge-close juga, tapi masalahnya cuma satu. Ikan ini kalau misalnya belum mau stabil, itu ekornya nguncup, jadi nggak bisa melihat kemewahannya. Kadang-kadang ada ikan yang nguncup, masih bisa kita lihat mewahnya kayak gimana. Tuh, nah ini udah lumayan benang nih, coba kita lihat. Tuh, lumayan ya. Oke, nah sekarang kan kita udah update ikan-ikan yang nggak di tanning. Sebenarnya ada ikan-ikan yang di tanning, bakal kita update, cuma ada beberapa yang kita masih rahasiakan karena memang kayaknya kita mau masuk ke ACI Junior, supaya belum ke spoiled aja. Jadi kita akan review ikan pertama dulu deh. Ikan pertama dulu ini. Ikan pertama ini kita kemarin titip di Asian Red Dragon, kalau teman-teman tahu. Sekarang udah kita bawa pulang. Kita beri nama dia Bernard. Jadi si Bernard ini sempat galak makannya. Begitu datang langsung mau makan apa aja sebenarnya, apa aja dimakan sama dia. Tapi kemarin kita coba tanning setelah hari kedua, ini hari ketiga. Hari kedua dia makannya berkurang, hari pertama masih mau makan, hari ketiga dia mau makan. Jadi ini update-nya. Di hari ketiga warnanya memang udah cenderung lebih oranye ya kayaknya. Jadi lumayan cepat sebenarnya perubahan warnanya, cuman gimana ya, dia nggak mau makan, jadi sebenarnya pasti akan menghambat lah ke pertemuan warnanya. Nanti kita kasih lihat ya pas dia warnanya masih putih, karena memang kemarin didokumentasikan juga lewat HP. Nah ini walaupun ikan ini kurang well balance sebenarnya, kalau kita lihat ekornya memang tidak terlalu besar, tapi ikan ini gagah sekali. Kepalanya juga tidak nyendok sama sekali, tapi nggak tahu kenapa ikan ini enak banget dilihat. Dan base hijau, lihat kepalanya hijau banget, dan sampai warnanya tuh nge-cross ke punggung-punggungnya. Sebenarnya ikan-ikan seperti ini itu potensinya mungkin bisa sampai ke full block kalau misalnya kita rawat dengan benar gitu. Nanti ini ikan sih nggak akan kemana-mana, akan di sini terus. Jadi mungkin pasti akan ada update-nya once in a while, jadi teman-teman bisa enjoy si Bernard. Ada satu ikan lagi, nomor 3 dari Bali kemarin, juara 4. Hoki apa nggak hoki sih juara 4 ikan ini? Coba dijelaskan. Hoki doang ya? Jadi kurang bagus sebenarnya. Jadi kemarin nih ikannya juara 4. Kalau dilihat memang di Bali itu kemarin warnanya agak ngedrop. Sekarang udah mulai balik lagi. Kenapa? Ngedrop banget. Ngedrop banget, iya ngedrop banget sampai kayak wortel guys warnanya. Jadi kemarin ngedrop banget, terus sempat stres. Apakah karena nggak cocok sama air sana atau memang ikannya jelek? Saya nggak tahu. Tapi kemarin ngedrop banget. Ini baru tanning hari ke-7 ya kayaknya ya. Hari ke-7 udah mulai balik lagi, udah mulai gerak lagi. Nah kemarin kita melakukan sedikit cosmetic surgery di tangannya. Jadi gairangnya memang lebih bagus ya. Tapi ada sedikit yang dikorbankan karena operasi dayung itu biasa megang ke pipinya warnanya hilang nih. Nah sebenarnya kata si Ronald, katanya kalau misalnya ikan pipinya warnanya hilang begini, sebenarnya harusnya jangan di tanning dulu karena warnanya nanti lebih lama balik ya, Nal ya. Cuman kemarin saya udah gregetan banget gara-gara ngeliat warna ikan terlalu pucat, kan nggak enak juga ya Nol ya kalau kita lihat ikan warna terlalu pucat, jadi paksa tanning, warnanya udah balik. Nah kan tapi sebenarnya kita nggak akan ada ikutin ikan ini untuk kontes dalam waktu dekat, jadi kita nggak perlu khawatir sama warnanya pipinya yang nggak ada gitu loh. Mungkin kalau kita kasih waktu 6 bulan sih, masa nggak balik 6 bulan gitu kan. Jadi misalnya 6 bulan lagi balik tapi warnanya juga udah prima gitu. Kalau kita tunggu itunya balik dulu baru tanning, takutnya nanti nggak kekejar waktu saat kontes, kita udah nggak bisa lagi gitu. Nah update terakhir ya ini ikan pembesaran yang kemarin sempat ya begitulah intinya, sempat kurang bagus ya.
kita, maksudnya sama jalan hidupnya tuh nggak mulus gitu. Maksudnya ada yang loncat terus tiba-tiba mati, ada yang diambil ojol, ada yang tiba-tiba mati dropsy gitu. Jadi ada mogok makan juga di sana. Akhirnya kita balikin ke sini. Jadi ini nggak ada yang diubah sama sekali. Secara hardscaping nggak ada yang kita ubah sama sekali. Di sini kita tambahin cananya itu yang main dikasih sama teman saya Ali. Di sini dia hidup dengan sangat bahagia. Makannya bener-bener banyak. Ampun deh, rakusnya minta ampun. Jadi galak. Sungainya jadi bengis ya. Nah terus ada juga dats yang pelihara dari ukuran 2 cm, 3 cm. Sekarang udah jadi gede banget, ada 8 biji. Bekas tank predator. Nah terus ini ikannya di sini setelah hari ke-3 dia udah mulai makan, bener-bener galak. Kalau dilihat sini pembesaran yang sebenarnya lumayan berhasil ya. Jadi nih dayungnya semua panjang semua dan ekornya semua tipe kerang ya. Cuma ada yang nge-close, ada yang kurang nge-close. Nah kalau teman-teman lihat memang di sini secara bentuk badannya kurang lebar sedikit karena kemarin sempat mogok makan. Nyala lah, ya jangan ya. Jadi di sini kalau teman-teman nanya ukuran ikan akuariumnya berapa? 2 meter kali 70 kali 80. Nah ini ada teman saya yang agak gila, Tres Aquatic. Dia sebenarnya pingin banget ikan ini tapi belum saya kasih. Terus ini ikannya di sini kalau teman-teman nanya ada berapa sih Bang Mike? Ada 18 ekor. Ada 19 sama Hans. Nah ini ikan ini rencana mau buat apa sih sebenarnya? Tadinya kita mau pakai ini untuk 50 cm-nya mau kita pakai, mau kita grooming satu-satu. Tapi setelah ada mati beberapa ekor, saya jadi lumayan sayang sama ikan ini. Jadi belum tahu nih 50 cm masih kita akan progres dan kasih ke masyarakat atau kita bisa simpen ini menjadi indukan untuk dapetin anaknya lagi. Jadi masih belum tahu gitu. Dan kalau dilihat semuanya pada mengam-mengam ini karena memang habis makannya tadi. Dan mungkin kadar oksigen di sini memang kurang kemungkinan. Jadi nanti ini sih saya udah beliin aeratornya. Nanti kita akan pasang di sini. Oke, sekian update dari saya di rumah nenek ini yang akan berganti nama. Neneknya halo di situ, tapi nggak ada. Jadi nanti kita bakal ganti namanya. Jadi apa? Soalnya nggak keren ya katanya ya. Jadi kita bakal ganti namanya. Terus kita bakal rombak-rombak sedikit-sedikit karena ini sebenarnya rumah dari saya kecil banget. Lihat tuh sampai panasan di sini, kasihan ada King Kong. Jadi hari ini gitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.